Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arja Baramdani. Saya salah satu mahasiswa teknik industri dari kelas TI 19G Universitas Buana Perjuangan Karawang. Nah, di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah operasional riset yang diampu oleh Bu Anissa untuk membuat simulasi pembuatan gear dengan menggunakan aplikasi ProModel. Nah, buat teman-teman yang belum tahu aplikasi ProModel, jadi aplikasi ProModel ini itu tujuannya itu kita akan membuat suatu analisis di mana tentang proses produksi dari awal sampai akhir. Nah, nanti tujuannya itu kita dapat menemukan kendala-kendala atau masalah dalam suatu produksi, dan pada akhirnya kita akan melakukan suatu improvement, perbaikan-perbaikan agar produksi itu bisa lebih baik lagi. Nah, oke, langsung saja kita ke simulasi. Oke teman-teman, di sini saya akan membuat simulasi mengenai proses pembuatan gear dengan menggunakan aplikasi ProModel. Nah, bagi teman-teman yang belum menginstal aplikasinya, silakan untuk menginstal terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan aplikasi ProModel 2016. Nah, langsung saja jika teman-teman sudah menginstal, silakan untuk membuka aplikasi ProModelnya. Nah, untuk tampilan awalnya itu seperti ini, teman-teman. Nah, dari yang terpenting pertama ada ini layout. Nah, kemudian teman-teman menentukan nanti tema yang mau diambil itu apa, misalkan mau dalam perindustrian atau sekolah atau airport, bandara. Nah, itu banyak. Nah, jadi teman-teman tinggal pilih file, new, kemudian di grafik. Nah, di sini banyak sekali untuk tampilan-tampilan icon-icon yang mungkin nanti teman-teman butuhkan. Nah, di sini saya akan menggunakan industri karena di sini saya akan membuat simulasi pembuatan gear. Nah, silakan industrinya itu dipilih. Oke. Nah, kemudian pilih build, kemudian location. Nah, di sini icon-icon mengenai industri. Sebelum membuat simulasi, teman-teman harus menentukan terlebih dahulu apa algoritma atau alur dalam proses dalam bentuk tabel biar lebih praktis. Nah, contohnya kayak gini nih. Nah, di sini simulasinya itu untuk entity-nya itu di sini ada material sebelum proses dan hasil proses itu berupa gear. Nah, location-nya juga teman-teman silakan untuk diurutkan terlebih dahulu dari menuju press panas, kemudian proses press panas menuju machining, proses machining menuju final check, proses pengecekan menuju tempat penyimpanan, proses penyimpanan. Kemudian kapasitinya juga nih, kapasitinya juga kalian teman-teman tentukan sama operasional durasi yang dibutuhkan. Oke, kembali lagi ke aplikasi ProModel. Nah, di sini ada icon, kemudian di sini banyak sekali ya teman-teman bisa pilih. Usahakan untuk pertama contoh kita akan menggunakan conveyor ya. Di sini tinggal klik satu kali, kemudian klik kanan. Nah, ini conveyor. Kemudian untuk area berikutnya, karena itu menggunakan press panas ya. Nah, teman-teman cari nih press panas. Nah, ini nih press panas. Teman-teman, sebenarnya mudah ya. Nah, kemudian kita karena ini untuk mengoperasikan mesin, maka kita butuh operator. Kita cari nih. Nah, cuman kalau misalkan kita ingin menambahkan icon dalam suatu suatu daerah ini nih. Nah, teman-teman harus matikan dulu ininya, new-nya. Nah, biar bisa digabungkan. Nanti taruh di sini. Oke, berbesar. Jadi nah, kemudian mau buat daerah berikutnya yang baru nih. Nah, teman-teman tinggal ini lagi pilih new, kemudian ini compare-nya ini.
konveyor. Nah, silakan. Oke, tuh udah beres. Jangan lupa klik 2 kali. Nah, begitupun berikutnya ya teman-teman. Misalkan kemudian apa kita yang dibutuhkan apa ini mesin eh, masining silakan, banyak sekali ya untuk icon-icon yang dibutuhkan. Sama nanti juga teman-teman bisa kebutuhan operator, jangan lupa ini juga dipatiin dulu checklistnya. Tinggal masukkan operator. Nih mau yang mana nih, yang ini nih misalkan tuh. Nah begitupun seterusnya ya tuh, kemudian begitupun seterusnya. Kemudian bentar. Nah teman-teman, agar mempermudah tahapan-tahapan, teman-teman juga bisa membuat penamaan nih. Misalkan di sini nama nih, prosesnya, contoh itu proses pres panas. Nah teman-teman bisa membuat nama ya di sini, itu penambahnya biar bisa lebih dipahami lagi. Begitupun seterusnya. Nah kemudian teman-teman nanti menentukan entities. Nah entities itu yaitu material yang nanti sebagai yang belum diproses dan yang sudah diproses. Nah ini kita menggunakan part ini ya, namanya itu material sebelum pres panas. Nah kemudian hasil dari ininya nanti ada proses machining juga ya, yang misalkan gearnya. Nah ini hasil dari proses machining tersebut, gear. Nah kemudian nanti teman-teman juga melakukan processing. Jadi urutannya ya dari misalkan conveyor sebelum press panas menuju press panas, dari press panas nanti conveyor lagi, dari conveyor ke machining. Sebenarnya di sini banyak ya teman-teman. Jadi tahapannya itu press panas, proses machining, kemudian nanti ada pengecekan dari final check QC apakah materialnya oke atau enggaknya, kemudian nanti ada penyimpanan produk. Nah cuman saya simpelnya aja ya teman-teman, sampai sini dulu ininya untuk prosesnya biar enggak memakan waktu lama. Saya menjelaskan poin-poin pentingnya saja. Nah setelah itu nanti teman-teman buat ininya rival. Nah rival di sini misalkan itu tahapan-tahapannya ya, misalkan pertama kan material sebelum press panas. Nah nanti lokasinya itu di sini dulu kan, lokasinya di lokasi 1 atau conveyor 1. Di sini nanti maksimal quantity yang ada di situnya berapa nih, misalkan ada 70 kapasitasnya 70, tulis aja 70. Nah begitupun seterusnya ya. Di sini tulis saja IVM kode sini. Nah frekuensinya misalkan frekuensi 1. Nah begitupun seterusnya ya, misalkan dari material material press panas kemudian ke
press, ke mesin press yang ini nih. Begitu pokoknya ini kita harus deskripsikan satu-satu, jadi jangan sampai ada yang kelewat. Nah, terus setelah mendeskripsikannya, kemudian teman-teman nanti ke processing. Nah, di sini teman-teman nanti akan menentukan waktunya, operasionalnya berapa, kemudian waktu tunggunya berapa. Nah, jadi saya langsung saja ya yang sudah jadi. Jadi hasilnya itu seperti ini teman-teman. Sebentar. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini. Di sini ada press panas, kemudian machining, proses pengecekan material sampai ke penyimpanan. Nah, untuk prosesnya itu processing bentar. Partnya itu di sini kita menggunakan dua ya, material dan hasil dari proses machining. Nah, untuk proses ini juga di sini kita waktu tunggunya dalam proses panas nih 4 menit. Kemudian dalam proses machiningnya 6 menit. Kemudian dalam proses pengecekan materialnya 2 menit nih. Kemudian ke penyimpanannya juga sama ya, 2 menitan. Jadi hasilnya itu tinggal kalau semua sudah beres, kemudian kita untuk melakukan option simulasinya, misalkan menggunakan berapa hari nih, misalkan cukup 5 hari nih. Oke, berarti nah, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Dari material masuk ke press panas, kemudian ke proses machining, kemudian ke final check sampai ke penyimpanan. Nah, terus nanti kita melakukan analisis nih di sini nih, data setelah pembuatan simulasi. Nah, di sini data grafik analisis yang dapat kita improvement, melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, yang biru ini entity status itu material saat pergerakan, jadi dalam conveyor. Nah, di sini yang warna hijau ini proses saat proses produksi. Kemudian kalau warna kuning ini, kalau misalkan ada warna kuning nih, itu adanya penumpukan. Jadi di mana si materialnya itu ada yang delay, ada yang keterlambatan sehingga tidak terproses. Nah, kemudian dalam multiple company location test, di sini juga aman ya teman-teman. Waktu material bergerak sampai prosesnya, cuman kita di sini menemukan kendala ya. Ternyata prosesnya itu lebih cepat namun dalam proses material berjalannya itu sedikit yang ini nih yang warna biru itu. Jadi nanti improvementnya itu kita bisa menambahkan lagi kapasitas atau jumlah kuantiti materialnya sehingga bisa seimbang nih antara material yang akan diproses dengan saat proses. Seperti itu. Kalau misalkan ada yang kuning di sini sama ya, itu masalah delay nih. Tapi alhamdulillah di sini kita tidak menemukan material yang tidak keproses. Nah, namun cuman di sini prosesnya aja nih yang terlalu kecepatan ya. Kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, jadi teman-teman itu ya untuk simulasi kali ini. Teman-teman nanti langsung saja untuk hasilnya itu bisa dilengkapi di sini ya, biar untuk bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, mungkin itu gambaran singkat yang dapat saya jelaskan ya teman-teman. Jadi aplikasi ProModel ini sangat bermanfaat sekali buat teman-teman ya.
tentunya teman-teman yang bekerja, karena untuk melakukan suatu perbaikan kita harus harus melakukan analisis agar bisa menemukan masalah-masalah untuk dilakukan improvement perbaikan. Oke teman-teman, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata, salah penyampaian. Mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.